Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Belajar Cerdas. Video kali ini Belajar Cerdas akan berbagi tentang cara menjawab soal psikotes. Kebetulan ini soal yang saya peragakan atau yang saya contohkan kali ini pernah saya upload di video short Belajar Cerdas ya teman-teman ya. Dan ada beberapa teman-teman kita yang minta atau request cara detail menjawabnya seperti apa. Oke, untuk mempersingkat waktu biar teman-teman tidak penasaran juga, saya akan langsung membahas cara detailnya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya peragakan atau saya contohkan 2 soal saja ya, biar tidak terlalu lama ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman menemukan soal seperti ini biasanya muncul ada di soal-soal psikotes atau di tes IQ ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi kenapa nih ada 2, ada di atas dan di bawah? Ini kan pertanyaannya yang di sini ya teman-teman ya. Nah, kotak ini berapa? Kan gitu jawabannya. Jadi kalau teman-teman menemukan soal persis seperti ini, itu harus ada contoh soalnya. Jadi yang di atas ini hanya contoh soal saja ya teman-teman ya. Dan ini patokan jawabannya itu dari sini. Jadi patokan jawaban yang ini dari soal yang di atas. Jika teman-teman menemukan hanya satu soal saja, itu jawabannya akan banyak jawaban ya teman-teman ya. Akan banyak jawaban. Oke, langsung kita bahas ya biar teman-teman paham ya. Nah, kenapa di sini jadi 19? Kan pertanyaannya di kotak tengah ini ya teman-teman ya. Kok jadi 19? Kita bahas langsung ya teman-teman ya. Ini pembahasannya sebetulnya mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jeli atau teman-teman harus pahami dulu ini polanya seperti apa kok bisa jadi 19. Jadi polanya ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini hanya contoh soal saja ya teman-teman ya. Ini hanya seperti ini saja. Kalau teman-teman memahami ini sebetulnya simpel sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kali ini teman-teman ya. Jadi atas yang bawah itu dikali. Nah, prosesnya teman-teman jangan sampai tertukar nanti. Nah, ini kita kalikan 9 kali 7 dulu. Kita tulis di sini 9 dikali 7 sama dengan 63 ya teman-teman ya. Nah, berikutnya 4 kali 11 sama dengan 44. Ini kita kurangin teman-teman. 63 dikurangin 44 akan menghasilkan 19. Jadi mudah sekali. Ini hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kuncinya teman-teman harus mengetahui polanya dulu. Karena ini polanya bisa berubah-berubah teman-teman. Bisa jadi ke sini, bisa ke sini, atau bisa silang seperti ini bisa saja ya. Oke, ini hanya saya kasih contoh saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman biar tidak penasaran juga. Oke, berarti karena pola yang di atas sudah kita ketahui, berarti ini kita kalikan juga, yaitu 15 kita kalikan 6. 6 ya teman-teman ya di sini. 15 kali 6 itu sama dengan 90. Terus berikutnya 8 kita kalikan 7 sama dengan 56. Jadi hasilnya 34. Jadi jawabannya dari pertanyaan ini adalah ini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini semoga mudah dipahami ya teman-teman nih.
Ini manfaat soal-soal seperti ini melatih nalar kita juga ya. Jadi manfaatnya melatih nalar, melatih otak kita juga ya. Mohon maaf, itu kita terlahir sebetulnya dari otak-otak pintar dan otak cerdas semua. Cuman kita harus pandai-pandai mengasahnya ya teman-teman. Jadi caranya ya, matematika itu sebetulnya kuncinya kita teliti saja itu sudah selesai, dan kita tekuni selesai. Jadi semuanya itu tidak ada yang sulit. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal yang pertama sudah terjawab ya teman-teman ya. Ini sudah oke, semoga teman-teman paham. Ini kebetulan saya kasih contoh soalnya itu polanya agak berbeda ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung ke yang kedua. Yang kedua itu seperti apa ya, gitu ya. Ini kan contoh soalnya ada di sini. Pertanyaannya juga sama, ini di sini. Bisa jadi nanti pertanyaannya ada di sini ya teman-teman ya, atau di sini atau di sini atau di sini gitu. Atau seperti apa? Ini hanya contoh soal saja. Ini kebetulan saya kasih contoh soal yang dua soal yang dengan pola berbeda. Oke, kita bahas sekarang soalnya gitu ya. Di sini kenapa jadi 51? Karena pertanyaannya di bawah di tengah ya teman-teman ya. Jadi ini kenapa jadi 51? Jadi prosesnya ini juga sama ya, seperti ya ini ya teman-teman. Polanya itu mirip-mirip saja gitu ya. Jadi ini polanya seperti ini. Ini kita kali juga. Mudah ya teman-teman ya. Kalau kita memahami polanya itu semuanya akan mudah. Jadi kuncinya teman-teman hanya mengetahui polanya saja. Yaitu di sini 12 dikali 8 ya teman-teman ya. 12 dikali 8 sama dengan 96. Berikutnya 9 kali 5 sama dengan 45. Selesai teman-teman. Kita tinggal kurangin. 96 dikurangin 45 jadi sama dengan 51. Maka akan klop di sini. Jadi polanya sedikit berbeda dengan soal yang pertama tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini yang pertama, yang ini yang kedua ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya di sini ya, kan di sini ya teman-teman. Ini sudah terjawab, berarti polanya sudah kita ketahui ya. Jadi kuncinya sekali lagi itu hanya pola saja. Jadi kita tinggal mengikuti pola yang di atas tadi, yaitu 6 kali 14. 6 kali 14 itu sama dengan 84. Berikutnya 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, karena di atas dikurangi, kita kurangi juga teman-teman. Jadi 84 dikurangi 56 itu sama dengan 28. Jadi hasil dari pertanyaan ini sama dengan itu 28. Oke teman-teman, semoga ini teman-teman sekalian mudah paham ya teman-teman ya. Karena di sini saya kasih jawaban cukup detail. Sekali lagi ini hanya contoh soal saja ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dalam tes IQ menemukan soal seperti ini, teman-teman harus memahami polanya dulu atau harus mengetahui polanya dulu. Ini sekali lagi ini bermanfaat untuk melatih nalar kita, terutama buat adik-adik yang masih pelajar SD, SMP, atau SMA, dan yang semuanya yang sederajat. Oke, saya rasa video dari Belajar Cerdas kali ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas supportnya pada channel ini. Belajar Cerdas mengucapkan thank you so much for your support. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.